membeli air kemasan yang tadi lebih kita pun harganya tidak sampai buat ekonomi atau kayak menangkap itu. Kemudian yang telah disampaikan oleh tadi itu bahwa air kemasan itu kan mengandung kayak zat kimia yang bisa membahayakan oleh tubuh, namun masih bisa di metabolisme. Namun bagaimana dengan orang-orang yang memiliki tekanan tubuh yang rendah, dan kemudian bagaimana dengan orang-orang yang memiliki hati tertentu apabila mengkonsumsi minuman itu? Bukankah lebih baik apabila kita memiliki air minum sendiri yang direbus dengan suhu tertentu agar tidak mengapunkan? Terima kasih. Untuk menanggapi ini, kalau dibilang untuk ini yang pertama sebenarnya untuk penanganan sebenarnya memang lain lagi ya. Kalau bukan air lagi, kalau ininya, tapi obat lagi. Kalau untuk dia obat, kemudian yang untuk ini, untuk sebelum lagi. Untuk harga, sebenarnya untuk harga sebenarnya nggak ini nanti dayanya nggak simpang juga ini nggak itu deh kalau harga yang OPH juga ada nggak mungkin pengadaan itu 200 atau kayak gitu yang ini aja 500 gitu. Kemudian untuk yang untuk pengadaan itu kembali lagi ke penulisannya seperti bakteri E. coli. Bakteri E. coli itu nggak bisa mati loh. Kemudian jika direbus di 1000 derajat Celcius dia hanya bisa. Saya tapi ingin menanggapi dari apa yang dari mobil. Itu kan misalnya aku ya. Ini kan nilainya sama perusahaan luar. Perusahaan luar lagi itu biasanya kalau misalnya aku memang bagus. Soalnya itu kalau misalnya aku bagus, mereka itu nggak mau memegang nama asli aku ini di luar negeri aja sudah bagus. Kalau di Indonesia, tapi ini juga ngikutin. Mengenai dari musik, orang-orang negeri itu katanya itu tidak meminum produk itu, makanya mereka tuh mau mengekspor produk itu. Mungkin mereka tidak konsumsi, mereka baru yang berjelek itu dimasukkan ke Indonesia. Kalau mereka nggak baik berarti dikonsumsi sendiri dalam sana. Saya menanggapi perdana negeri tadi kan saya lebih bilang air itu makan kalau ekonomi rendah ke bawah harganya sama ada 500, tapi dari perbedaan harga itu lain perbedaannya kayak yang minuman yang murah-murah itu kayak merek X itu kita minum aja rasanya itu beda. Kayak ada merek yang bagus tuh ya seperti air mineral rasanya nggak ada, tapi ada si merek X saya minum kayak sendiri gitu. Saya minumnya rasanya anunya kayak bahan kimia. Jadi itu gimana? Oke. Jadi itu kalau kita silakan itu mulai berdebat ngomong. Ya di sini ada kesempatan masing-masing dari kelompok. Ya 2,5 menit lagi closing statement gitu. Jadi yang tuh sampai akhirnya apakah masih yang kontra, apakah masih kontra? Jadi closing statement kalau tadi dimulai dari kelompok pro, silakan dari kelompok kontra. Ya bisa dimulai. Dua setengah menit jadi ya boleh tambahkan juga. Oke, Bella, orang saya Indrawati dari kelompok Indrawati yaitu saya tetap berada di kontra yaitu karena makan itu menurut saya tidak bagus. Karena banyak kan yang dari teman-teman tadi yang bilang kalau standar ppm itu 50. Dengan Indonesia ini air yang memakai itu lebih dari 50 ppm, lebih dari 500, itu 50-500 jauh tingkatannya. Jadi itu sangat berbahaya bagi kan kalau lebih dari 50 itu risikonya akan terjadi endapan di organ vital kita. Organ vital itu sangat berbahaya. Dan selanjutnya itu sangat mengandung bahan kimia sangat berbahaya. Dan selanjutnya itu limbah-limbahnya sangat mengganggu bagi lingkungan kita. Teman-teman yang menambahkan
Jadi adanya industri AMDK atau air mineral dan kemasan itu juga merupakan privatisasi air, atau bisa kita bilang masyarakat di sekitarnya itu jadi kehilangan jasa buat kebutuhan sehari seperti mandi, ya, mandi, minum dan sebagainya, serta berpertanian juga. Karena ini sudah banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia dan itu sudah banyak diungkapkan dari beberapa data yang akurat ya. Jadi nanti kan di dalam masyarakat itu banyak sekali ya juga bahwa walaupun ada pertemuan ini yang sudah tidak bisa mengenal ya, nah itu tetap saja itu bahan kimia walaupun bisa dikonsumsi bersama tubuh kita, tetap saja itu akan berpengaruh dalam jangka panjang. Saya tetap kontra karena di air mineral itu kan dia mengandung kimia juga, itu juga nggak bagus kan untuk kesehatan. Selain itu air mineral itu mayoritas bungkusnya pakai plastik, tempatnya pakai plastik. Nah plastiknya kalau itu kan dibuang dulu, itu nggak bagus buat lingkungan juga, pencemaran lingkungan misalnya. Saya sudah kami gimana tadi kan misalkan tertentu misalkan akuarium itu dari bencana itu dari kasus dan di Indonesia itu punya perusahaan di akuarium. Sementara di Indonesia itu bermata air itu di gunungan juga jarang sekali masih tinggi. Jadi menurut saya itu pengambilan dari sumber air yang masih kotor, yang masih mungkin agak sobat itu agak dingin bersih dan bersih apa. Jadi pengambilannya itu mendapat beda sama sebenarnya sama sebenarnya. Oke ya. Statement dari kelompok Lopra, ya mungkin bisa kopi statement bukan menyanggah lagi, tapi menurut kalian kenapa kalian tetap tahu? Kita dari kelompok saya perlu dengan adanya industri air minum dalam kemasan karena industri air minum dalam kemasan itu sangat sangat menyulitkan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di lingkungan yang kurang air bersih atau kebutuhan air minumnya itu kurang, karena kan pasti dari perusahaan atau industri air minum itu sendiri pasti sudah didistribusikan ke daerah-daerah yang kekurangan air minum, lalu sampai ke pelosok-pelosok itu juga karena harganya kan standar dan memenuhi standar nasional Indonesia untuk kualitasnya sendiri, karena kita melakukan mutu dari istilah dan lain-lain. Tentang nilainya tadi ya, kalau masalah bentuk kita kan tahu ya cara masyarakat kita itu sangat kreatif, bisa dibuat tas, bisa dibuat bunga, bisa dibuat bunganya, itu kan juga ingin menambah nilai dari kemasan itu sendiri, juga itu juga mendatangkan penghasilan sendiri bisa melatih itu. Ini tadi dari nomor 2, kalau dengan adanya air mineral, mereka kalian pernah kali itu air mineral dan itu air mineral itu dalam waktu itu tapi sangat dibutuhkan terutama dalam acara-acara besar seperti pernikahan, itu juga lebih praktis buat kita